Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 28 ayat 16 sampai 26. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea menuju bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Sering orang minta, dan itu baik, ketika mendapatkan atau beli salib Yesus Kristus, atau patung Bunda Maria, patung Orang Kudus, atau rosario, atau apa saja, minta untuk diberkati. Itu tindakan yang bagus. Memiliki benda-benda yang kudus. Kudus itu artinya dipergunakan secara khusus. Bukan berarti benda-benda itu magis. Tetapi kemagisannya itu terletak di dalam orang yang memakai benda-benda itu. Patung Yesus Kristus. Kadang kita mencium patung Yesus itu. Di tempat saya berada waktu di Jakarta itu ada patung Yesus Kristus yang besar pada jalan masuk gereja, ruang gereja itu. Dan itu kaki Yesus itu, katakan catnya itu makin lama makin pudar. Karena orang mencium. Meskipun dengan tangannya, mencium mulut, lalu dicium, digosekkan ke kaki Yesus. Maksudnya mencium, bukan mencium patung itu, entah dari logam atau dari semen, tetapi mencium orang yang tidak kelihatan waktu itu, tetapi percaya bahwa orang itu ada, Tuhan Yesus itu ada, pernah hidup, berkeliling, malahan membawakan firman-Nya kemana-mana, supaya orang percaya kepada Dia, karena firman-Nya itu membawa keselamatan. Bila orang mendengarkan firman-Nya, maka
dan menjalankannya dengan tulus hati, maka orang itu mendapatkan keselamatan. Karena memang itu yang Dia maksud. Barang siapa mengikuti perintahku, itu. Kalau itu terjadi, Dia berkata, mintalah apa saja, maka kamu akan mendapat. Itu dikatakannya. Dan dirinya sendiri itu berkata, bila melihat aku, kamu bukan melihat aku, melihat Bapakku di surga. Aku dan Bapakku di surga itu satu. Bila belum percaya, percayalah kepada pekerjaanku. Pekerjaan yang aku lakukan, bukan aku yang melakukannya, melainkan Bapakku di surga. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu juga Allah. Yesus yang nantinya disebut Kristus, karena Dia dimahkotai duri, Raja semesta alam, Raja yang menyelamatkan kita melalui salibnya. Raja itu, Yesus itu datang dari Allah, dan Dia adalah Allah. Dia Allah yang menjadi manusia. Karena itu Dia mengatakan, percayalah kepada pekerjaanku. Bukan aku yang melakukannya, melainkan Bapakku di surga. Bila kita berkata Allah, kita itu berkata tentang Allah yang satu. Bila kita bermohon, ya Tuhan, Tuhan itu satu. Tuhan Allah Bapa, Tuhan Allah Putra, Tuhan Allah Roh Kudus. Dan Tuhan itu mau menyelamatkan kita. Dia ingin bersatu dengan kita. Dia merasa cukup tampil sebagai firman 3,5 tahun. Tampil. Kita tahu mujizat yang pertama itu di Kanaan. Atas perintah, katakan atas dorongan atau atas pemberitahuan Bunda Maria. Mereka itu kekurangan anggur. Tidak ada lagi anggur. Tapi cukup bagi Yesus bila ada air. Air diubahnya menjadi anggur. Malahan anggurnya lebih baik daripada anggur yang manapun. Bunda Maria yang mendorong. Karena Bunda Maria itu penuh dengan Roh Kudus. Sudah dijanjikan. Jangan takut ya Maria. Roh Kudus menaungi engkau. Dan Bunda Maria mempergunakan rohnya untuk bersatu penuh dengan Roh Kudus itu. Karena itu ia menjalankannya. Karena itu dia disebut Bunda Allah. Berkat keteguhan hatinya, berkat ketulusan hatinya, berkat kesepenuhan hatinya untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah. Karena Roh Kudus itu bersatu dengan Roh Maria itu. Maria, Bunda Allah. Itu terjadi. Karena itu Bunda Maria kita akui sebagai yang diangkat ke surga dengan badannya. Tubuh yang fana ini dibuat menjadi roh. Roh yang menguasai badan. Bukan badan yang menguasai roh. Kita itu seringkali badan kita itu menguasai. Sampai-sampai Paulus berkata, sekalipun aku merindukan roh Allah, tetapi badanku ini mendorong aku untuk membuat nyaman diriku. Karena itu aku orang berdosa. Itu. Karena itu kita ingin menyatukan
roh kita dengan Roh Kudus itu. Roh Allah yang diberikan. Roh Kudus itu roh Allah. Sejak semula Dia menciptakan dunia ini seperti kata Musa kepada orang Israel. Sebelum Allah itu menciptakan manusia, roh Allah itu sudah menentukan kamu umat Israel untuk menjadi jalan, untuk menjadi Allah mereka, menjadi Allah Israel. Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Yakub. Yakub itu namanya nanti setelah dia percaya bahwa Allah itu yang mengangkat dia menjadi hidup, namanya diubah menjadi Israel. Israel menjadi suatu bangsa. Karena itu Yakub itu disebut Israel. Segala keturunannya disebut bangsa Israel. Itulah Allah itu. Allah yang waktu dahulu hanya dikenal Allah sebagai yang bekerja, yang memilih umat Allah itu. Allah itu. Nabi Yesaya kemudian memberikan nama Bapa kepada Allah itu. Supaya kita mengenal, karena Bapa itu di mana-mana sebagai pemimpin rumah, pemimpin keluarga, pemimpin yang melindungi semua anak-anaknya, yang mengarahkan keluarganya ke suatu tujuan. Itu Bapa yang baik. Karena itu Dia disebut Bapa. Penyataan diri Allah sebagai Bapa. Yesus sendiri lalu mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Yesus memperkenalkan Bapa itu yang bekerja. Kalau kita melihat dunia ini, alam ciptaan ini, semuanya itu ciptaan Allah. Dan kita menyebutnya Bapa, supaya kita tahu. Dalam kitab Kejadian, Allah itu mengatakan, peliharalah dunia ini dengan segala makhluknya. Kita ini dipercayakan sebagai manusia, sebagai orang yang hendaknya memelihara dunia ini. Bukan membuat dunia ini menjadi dunia yang penuh dengan kebencian, perpecahan, atau perusakan alam. Sekarang itu perusakan alam itu begitu besar. Alam kita ini, tanah-tanah digali-gali untuk pertambangan, untuk pertanian. Tapi kita belum merasakannya, akibatnya. Mungkin itu akibatnya, ya kalau tambang itu mungkin karena digali, lalu tidak bisa tumbuh lagi tanaman. Lalu terjadi bahwa kita ini merusak alam itu. Padahal hati kita itu ingin melihat kita hidup itu tenteram dan dapat bernafas dengan lega kalau ada tanaman, ada hutan. Karena hutan itu memberi kita supaya kita ini bernafas baik, mendapatkan oksigen. Oksigen itu untuk energi kita. Kita bekerja karena oksigen. Oksigen itu membuat kita bertenaga. Alat yang membakar, api. Kita ini makan karbohidrat, itu dibakar oleh sel tubuh kita supaya kita bisa bekerja sel tubuh kita itu. Otak kita bekerja, dan terutama kita itu, manusia ini istimewa karena diciptakan dengan hati dan budi. Sehingga kita diminta untuk bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri ini. Roh Kudus itu roh Allah yang mau tinggal di dalam diri kita. Roh itu ingin bersatu dalam diri kita.
bila kita ingin hidup yang baik, hidup dengan jujur, karena kita tahu hidup dengan penuh tipu daya atau kebohongan itu tidak nyaman. Lalu roh kita itu berkata bersama-sama dengan Roh Kudus, alangkah baiknya kalau kita itu hidup jujur. Itu Allah yang bekerja di dalam diri kita, Roh Kudus itu. Karena itu kita menamakannya Roh Kudus. Kudus itu artinya disendirikan secara khusus. Setiap orang diberi karunia khusus oleh Tuhan. Atau kecerdasan. Atau talenta, disebut dengan talenta bisa juga. Karena itu kita ini ingin bersatu dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu membawa kebaikan dan damai dalam diri kita. Roh Kudus itu Roh Kristus, Roh Bapa yang tinggal dalam diri manusia. Dia Roh Allah, Dia Tuhan yang mau tinggal dalam diri manusia. Karena itu ada dorongan-dorongan baik dalam diri kita. Ketika kita pergi ke gereja dan mengatakan dalam hati kita, aku mau mengenakan pakaian terbaik menghadap Tuhan. Itu hati kita. Itu hati dan budi kita yang berkata supaya kita menghadap Allah dengan hati yang suci. Karena itu kita juga ingin hati dan budi kita itu menjadi kudus. Artinya sama-sama dengan Roh Kudus memberikan segala pekerjaan kita kepada Tuhan Allah kita itu. Pekerjaan yang sehari-hari, pekerjaan yang kita niati dan maui dengan keluhuran. Aku ini mau kerja usaha ini untuk Allah. Untuk Allah. Ketika kita berkata demikian, itu Tuhan memberkati kita dengan sendirinya. Karena Tuhan itu setia. Kalau kita tidak setia, kata Santo Paulus, Tuhan itu tetap setia. Jadi jangan khawatir bila kamu berbuat kesalahan. Ketika kamu menginsafi kesalahanmu, kegelapan itu dalam hatimu akan hilang. Karena dengan seketika itu juga hatimu itu tentram. Karena tahu bahwa Tuhan menghendaki sesuatu yang benar, sesuatu yang adil, sesuatu yang membawa kenyamanan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk sesama kita. Karena kita lalu menjadi sabar, rendah hati, mengerti orang lain. Bukan kita itu merasa diri benar, lalu berkata-kata bahkan mungkin kita itu menghina, mungkin kita itu juga menganiaya sesama kita dengan kata-kata kita, atau kita ingin berbuat baik, ingin merubah diri kita ini yang sesuai dengan keinginan Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu ingin kita itu bersatu dalam kesatuan dengan Roh Allah. Karena itu tadi Paulus kepada umat di Roma mengatakan, bila kita ini sungguh-sungguh ingin menjadi anak Allah, maka jangan khawatir. Kita ini mewarisi seperti Kristus yang bersengsara untuk kita, lalu kita mewarisi segala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu kita disebut anak-anak Allah, anak-anak yang menginginkan bersatu dengan Allah. Dan itu terwujud kalau kita mengikuti Roh Allah itu. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang mendorong diri kita ke arah yang baik. Supaya kabar baik yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu terus bekerja di dalam diri kita. Bukan secara lahiriah terutama, tetapi secara rohaniah. Kalau tubuh kita ini dikuasai Roh Allah, maka berbahagialah kita.
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena bagi merekalah kerajaan Allah itu. Semoga demikian.